Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabihi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Santri sekalian yang rahmati Allah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran ilmu akidah berkaitan tentang kitab Kharidatul Bahiyah. Kemarin sudah selesai Muqaddimatul Ilmi. Sekarang kita masuk ke Muqaddimatul Kitab, pengenalan mengenai kitab yang akan kita pelajari, membahas tentang muqaddimah, basmalah, hamdalah, dan seterusnya. Yang pertama kita perlu mengenal dulu penulis kitab Kharidatul Bahiyah. Penulis kitab Kharidatul Bahiyah ini memiliki julukan Abi Barokat. Abi Barokat ini adalah kunyahnya. Jadi kalau Imam Nawawi adalah Abu Zakaria, kalau Imam Dardir, Ahmad Ad-Dardir, ini namanya Abi Barokat, bapaknya keberkahan, karena beliau memiliki banyak keberkahan baik dari segi ilmu, demikian juga doanya yang mustajab, dan memiliki banyak karomah-karomah di dalam hidupnya, termasuk karya-karya beliau itu banyak, termasuk yang kita kaji hari ini, yaitu tentang kitab akidah. Beliau banyak menguasai ilmu, termasuk ilmu fikih, khususnya fikih Maliki, sehingga di sini ada nisbah namanya Al-Maliki, karena beliau ahli dalam fikih, terkhususnya fikih Maliki. Itulah kenapa beliau kunyahnya Abi Barokat, bapaknya keberkahan, karena melimpahnya keberkahan pada diri Imam Ahmad Ad-Dardir. Namanya Ahmad bin Muhammad Al-Adawi, nisbah kepada Bani Adi, sebuah suku kabilah yang terkenal di antara Bani Quraisy, dan sahabat yang bersuku Adi, Bani Adi, yaitu Umar bin Khattab. Al-Maliki nisbah kepada mazhab beliau, yaitu mazhab Maliki. Ad-Dardir adalah nama yang diberikan dari kakeknya. Jadi kakeknya sama neneknya itu ketika punya keturunan, semua anak-anaknya diberikan dengan nama Ad-Dardir. Jadi ibunya dan lain-lainnya, saudara-saudaranya itu memiliki lakop Ad-Dardir. Kisahnya sendiri kenapa diberikan Ad-Dardir, karena ketika itu kakeknya sama neneknya, ketika neneknya mengandung si ibu dari Imam Dardir, ada sebuah suku yang datang ke tempatnya, ke daerahnya, dan salah satunya ada pembesar dari suku tersebut bernama Ad-Dardir. Lalu di malam harinya si neneknya ini melahirkan. Siang suku tersebut datang, malamnya neneknya yang hamil melahirkan. Maka dinamakanlah anak yang lahir itu orang tua dari
Imam Ahmad Ad-Dardir diberikanlah dengan lakop Ad-Dardir. Jadi sejak itu seluruh keturunannya diberikan lakop Ad-Dardir termasuk beliau. Jadi seperti itu. Beliau punya banyak karya, termasuk kitab yang paling terkenal yang banyak dikaji itu ada kitab selain Kharidatul Bahiyah, ada kitab namanya Tuhfatul Ikhwan yang membahas tentang ilmu bayan, bagian dari ilmu balagoh. Ilmu balagoh kan ada 3 tuh. Kalian tahu nggak? Balagoh apa aja 3-nya? Ma'ani, bayan, badi. Jadi kalau mau tahu rahasia-rahasia pada lafaz Al-Quran, susunan kalimat Al-Quran, belajarnya balagoh, termasuk bayan. Nah, beliau punya kitab yang muqtadi bagi pemula. Biasa untuk langkah awal belajar ilmu bayan, bagian dari ilmu balagoh ini namanya kitab Tuhfatul Ikhwan. Di pondok-pondok banyak dikaji, di Al-Azhar tangga pertama untuk belajar ilmu bayan yaitu Tuhfatul Ikhwan, banyak dikaji oleh guru-guru kita. Imam Dardir, penulis kitab ini, belajarnya ketika masa kecil di desanya, lalu beranjak dewasa belajarnya di Al-Azhar, meninggal disolatkan di Masjid Al-Azhar, makomnya di belakang Masjid Al-Azhar. Makomnya sekarang itu gabung dengan masjid. Jadi masjid ketika masuk ke pintunya itu langsung makom beliau. Lewat makom beliau baru masuk ke masjid. Jadi biasanya orang sebelum masuk ada yang langsung ziarah dulu, doain beliau, ada yang tawassul, seperti itu. Dan masjidnya itu di pas pinggir gang, jalan gang. Jadi gang, masjidnya di sini, di makomnya itu ada jendela. Jadi orang lewat dari gang bisa ngintip ke makomnya. Di depan makom ini, di seberang sini ada penjual ayam, nasi, terus waffle. Kalian tahu waffle? Seperti terang bulan tapi bentuknya kayak wafer-wafer gitu. Nah, itu namanya waffle. Ustaz biasanya pagi-pagi kan dekat rumah makomnya, Masjid Imam Dardir namanya. Ustaz di situ kalau pagi biasanya lewat beli waffle sambil doa di situ di jendelanya, kan kebuka jendelanya, ada jaring-jaringnya, kayu-kayu. Itu jadi bisa ngelihat ke dalam. Atau biasanya kalau mau ngarah ke pasar belanja sayuran, beli ayam atau beli sembako, biasanya ngelewatin gang itu, lewatin masjidnya, makomnya. Jadi kadang mampir juga doa, tawassul, atau sekedar ngeliat aja, seperti itu. Tabarruk, mengharap keberkahan, seperti itu. Jadi memang beliau keilmuannya banyak dibangun di Al-Azhar. Salah satunya gurunya beliau tuh namanya Grand Syekh Al-Azhar, Imam Al-Hifni. Jadi Grand Syekh Al-Azhar itu pemimpin seluruh ulama-ulama Al-Azhar, namanya Grand Syekh Al-Azhar. Jadi guru besar. Itu salah satu guru beliau. Jadi memang secara keilmuan sangat kental dengan Al-Azhar. Beliau sendiri lahir pada tahun 1127 Hijriah. 1127 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1715 Masehi. Jadi sudah sekitar berapa tuh? Sekitar 300-an tahun yang lalu. Dan wafatnya tahun 1201. Ini Hijriah. Kalau ini 1786 Masehi.
Jadi kalau usia hijriahnya, beliau tuh wafat dengan usia 74 tahun. Kalau masehinya itu 71. Jadi perhitungan hijriyah itu lebih cepat ya daripada masehi yang seperti 2023, 2024 itu masehi. Nah, jadi perhitungan usia beliau kalau dengan hijriyah maka 74 tahun, kalau masehi 71 tahun. Jadi usia yang emang terbilang tua meninggalnya, seperti itu. Dan banyak kisah-kisah yang menarik tentang beliau, karomah-karomah beliau, dan mungkin akan kita kisahkan, ceritakan di pertemuan selanjutnya, biar nggak memakan banyak waktu, tapi kita bisa istifadah nantinya dari kisah-kisah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang secara garis besar matan Khuridatul Bahiyah ini. Matan Khuridatul Bahiyah terdiri dari 71 bait. Jadi ada 71 bait. Nama kitabnya Khuridatul Bahiyah. Jumlah baitnya ada 71. Nanti ada beberapa bab-bab yang akan dibahas di Khuridatul Bahiyah ini, yang pembahasan tersebut tidak kalian dapatkan di kitab Aqidatul Awam. Akan ada yang baru, pembahasannya akan lebih detail juga. Yang pertama pada bait 1 sampai 8 nantinya itu adalah muqaddimah kitab Khuridatul Bahiyah. 1 sampai 8 itu masih muqaddimah, 9 itu baru masuk ke pembahasan yang nantinya disebut hukum akal. Jadi benar-benar belum masuk ke pembahasan akidah, belum masuk ke bab ilahiyat. Jadi sebelum masuk, kan akidah itu terdiri dari al-ilahiyat, an-nubuwat, lalu as-sam'iyat. Sebelum masuk ke bab ini, ketiga ini akan dibahas sebelumnya. Pertama muqaddimah kitabnya dulu. Muqaddimah kitab. Setelah muqaddimah kitab selesai dari perkenalan 1 sampai 8 bait itu, 9 itu akan dibahas tentang hukum akal. Hukum akal. Yang mana nanti hukum akal ini menghasilkan wajib, jaiz, sama mustahil. Jadi secara akal, hukum yang bisa keluar itu hanya ini, enggak ada yang keempat lagi, hanya wajib, jaiz, mustahil. Beda dengan nanti hukum syariat, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nanti ada lagi namanya hukum adi, hukum kebiasaan. Nah itu ada 3. Ini di sini akan dibahas tentang hukum akal, sehingga nanti lahir dalam bab ilahiyat sama bab nubuat. Wajib mengenal sifat Allah, mengenal sifat wajibnya Allah, wajib mengenal sifat jaiznya Allah, wajib mengenal sifat mustahilnya Allah. Demikian para rasul. Nah jadi munculnya wajib, jaiz, mustahil itu dari konsekuensi hukum akal. Nah ini akan dibahas setelah muqaddimah kitab, baru hukum akal. Setelah itu belum masuk ke ilahiyat. Yang dibahas lagi adalah ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Lalu
apa hukum mengetahui Allah, nanti di situ dibahas. Lalu apa dalil-dalilnya, nanti juga akan dibahas tentang sedikit mengenai bagaimana alasan-alasan alam semesta itu menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawaban-jawaban yang kalian kemarin pertanyakan, kenapa bisa alam semesta itu menjadi dalil wujud Allah secara akal, maka akan dibahas di bab ma'rifatullah. Sama juga nanti di bab ilahiyah tentang wujud dari sifat wajib Allah, maka itu juga akan dibahas tentang dalil tentang wujudnya Allah. Nah, ini ma'rifatullah. Jadi benar-benar diberikan kalian pembekalan di sini, lalu masuk ke bab ilahiyat nantinya. Seperti itu. Barulah kita nanti masuk ke ilahiyat. Ilahiyat nanti baru membahas secara detail sifat wajibnya Allah, sifat jaiznya Allah, sifat mustahilnya Allah. Sifat wajib misalnya. Sifat wajib nanti terbagi lagi. Ada pembagian pada sifat wajib Allah. Ada nanti namanya sifat nafsiyah. Lalu nanti ada namanya sifat salbiyah. Nanti ada namanya sifat ma'ani. Nanti juga biasanya beberapa kitab membahas sifat maknawiyah. Tuh. Kan sifat Allah itu yang kalian hafalkan wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi sampai selesai itu ada 20, ada mengatakan 13. Jadi sifat nafsiyah nanti sini ada 1. Nanti di sini salbiyah ada 5. Sini 7. Ini 7. Benar nggak? Iya, benar. Seperti itu. Ada sini wujud, nanti qidam, baqa, mukhalafatul hadis, dan selanjutnya masuk salbiyah. Nanti sifat ma'ani ada kalam, sam'un, basor, irodah, maksudnya ke ma'ani. Nanti di sini ma'ani ini maknawi ini konsekuensi dari sifat ma'ani. Nah, itulah pembahasan detailnya nanti di ilahiyat. Seperti itu peta-peta dari awal khuridatul bahiyah di bab ilahiyat. Nanti sifat jaiznya nanti mustahil. Mustahil nanti kebalikan dari wajib ini. Ketika ada 20, maka ke mustahilnya ada 20 juga nantinya. Tambah 1 jaiz berarti 41. Nanti di nubuwat juga sama. Ada wajib, ada jaiz, ada mustahil. Dari sifat wajibnya ada 4, sifat jaiznya ada 1, mustahilnya ada kebalikan dari wajib, yaitu ada 4, 9. Sini ada 20. Ada beberapa kitab itu hanya memberikan 13 saja, karena yang maknawiyah ini tidak dimasukkan. 13 ya? Iya, 13. Nanti kalian akan tahu kenapa ma'ani sama maknawiyah ini maknawiyahnya dihilangkan, karena ma'ani sama maknawiyah nanti kurang lebih mirip. Jadi ada sebagian ulama menghilangkan maknawiyah, menyisakan ma'ani saja, nafsiyah sama salbiyah, sehingga ada yang mengatakan 13 kalau maknawiyahnya dihilangkan, 20 kalau maknawiyahnya disertakan. Misalnya kita ambil 20, ini 9, terus berarti 20, nanti mustahil 20, jaiz 1, 41.
41 tambah 9 50. Makanya di Aqidatul Awam ada 50 sifat yang wajib diketahui, baik tergabung dari sifat Allah dan sifat para rasul. Lahirlah 50 sifat ini kalau disertakan maknawiyah seperti itu. Kecepatan nggak penjelasannya? Yang Ahwat paham? Iya, nanti benar-benar pahamnya ketika membahas di sini. Ini Ustadz hanya memberikan peta perjalanannya seperti ini. Lika-liku dari ilmu ilahiyat, ilmu akidah, khususnya kitab Kharidatul Bahiyah. Nggak tahu Ustadz itu di Kharidatul Bahiyah ini maknawiyah ini nggak diikutkan, hanya nafsiyah, salbiyah, ma'ani. Kalau di Aqidatul Awam maknawiyah ini dibahas. Dah, ditulis dulu. Jawahirul Kalamiyah ada nggak dibahas tentang nafsiyah, salbiyah, ma'ani? Atau nggak ingat? Ada nggak pembagian itu? Kalau gitu nanti setiap kajian akidah kitab Jawahirul Kalamiyahnya dibawa ya, sekedar buat perbandingan, dan siapa tahu kalian bisa memurojaah kembali Jawahirul Kalamiyah ketika ada hal-hal yang disinggung dari kitab Kharidatul Bahiyah. Jadi kalian bisa ngambil referensi di Jawahirul Kalamiyah sekaligus buat murojaah. Dan di bab ilahiyat, bab nubuat itu biasanya kebanyakan dalil-dalil yang ditampilkan itu adalah dalil-dalil yang berasal dari akal. Karena dengan tujuan ketika kita mempelajari tersebut, mengetahui dalil secara akal lebih banyak berguna kepada orang-orang yang nantinya membuat iman kita guncang, yang mempertanyakan tentang Allah. Dan kebanyakan pasti yang mempertanyakan itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, baik itu dia dengan agama yang lain, Kristen, Hindu, Yahudi, ataupun orang yang agnostik, orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan. Sehingga dalam bab ilahiyat sama nubuat itu banyak mencantumkan dalil-dalil secara akal. Adapun di Aqidatul Awam itu yang banyak ditampilkan adalah dalil-dalil yang nakliyah dari Quran Sunnah, karena itu sebenarnya pembekalan buat diri kita sendiri. Adapun kitab Kharidatul Bahiyah ini dipersiapkan untuk menjaga iman kita dari luar, sementara Aqidatul Awam itu menjaga kita dari untuk diri kita sendiri. Kharidatul Bahiyah adalah benteng kita dari serangan-serangan syubhat dari kepercayaan-kepercayaan luar yang bisa menggoncangkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun sam'iyat seperti yang Ustaz sampaikan kemarin, dalil yang digunakan di situ hanya menggunakan dalil Quran hadis saja, Quran sunnah saja, tidak menggunakan akal. Kalian jangan menerka neraka seperti apa, surga seperti apa dengan akal kalian, karena kita nggak pernah melihat surga, nggak pernah melihat neraka, dan itulah alam goib. Sehingga untuk berbicara tentang sam'iyat, surga neraka, alam kubur, padang mahsyar seperti apa, maka harus menggunakan dalil Quran dan sunnah seperti itu. Adapun ilahiyat sama nubuat kebanyakannya akal, tergantung nanti kitabnya apa. Oke, selanjutnya di pembahasan sam'iyat. Di pembahasan sam'iyat kalian sudah kurang lebih tahu lah pembahasannya seperti apa. Seperti apa itu hisab nantinya, seperti apa hari dibangkitkannya kita dari kematian, lalu bagaimana hukuman Allah nanti ketika di akhirat, bagaimana pahala itu, bagaimana as-sirat jembatan yang akan kita lewati, bagaimana al-mizan penimbangan amal baik dan buruk kita, lalu bagaimana telaga al-kautsar, lalu bagaimana juga neraka, surga, seperti itu.
Nanti akan berbicara juga tentang bidadari, berbicara tentang anak-anak yang akan melayani kita ketika di surga. Jadi akan ada anak-anak kecil yang akan melayani kita di surga nantinya. Nanti itu kan akan dibahas juga. Nah, oke, setelah dibahas sam'iyat dengan berbagai macam pembahasan di dalamnya, Kharidatul Bahiyah ini akan kembali membahas tentang al-iman wal Islam. Apa itu iman? Apa itu Islam? Terkadang iman Islam itu kadang diartikan sama, tapi terkadang juga diartikan berbeda. Nanti tergantung konteksnya seperti apa. Itu pembahasan tambahan di luar dari ilahiyat, nubuat, sam'iyat. Nanti urutannya seperti itu. Nanti masuk ke bab iman dan Islam. Setelah di situ nantilah dibahas tentang tasawuf. Ada yang tahu nggak kenapa hikmah tasawuf ini diletakkan di akhir? Kenapa nggak di awal? Dan kenapa bab tasawuf perlu dicantumkan di dalam kitab Kharidatul Bahiyah? Karena begini santri sekalian, ketika kalian telah mengenal, kalian diajak dalam ilmu akidah ini, diajak untuk mengenal Allah yang maha tinggi dengan berbagai macam sifat-sifatnya. Ketika kalian mengenal Allah itu sudah benar-benar tinggi, yang maksudnya sangat luar biasa, yang kita sangat tertinggal dan memang nggak bisa dibandingkan. Dan ketika kalian telah mengetahui semuanya, dengan bertambahnya ilmu kalian, terkadang kesombongan juga ikut di hati kalian. Maka setelah kalian dibuat tinggi dengan maha tingginya Allah, dan kalian dibuat sombong dengan karena telah mengetahui secuil dari ilmu akidah, hati kalian meninggi sehingga tasawuf di akhir ini membuat kalian diruntuhkan. Pada akhirnya kalian diajak untuk bersujud, diajak untuk berbicara dengan hati kita masing-masing. Sombong yang tadi kita dapatkan karena telah mengetahui sebagian dari ilmu akidah diruntuhkan dengan ilmu tasawuf. Disadarkan dengan pentingnya sebuah zikir, pentingnya sebuah ridho kepada Allah, pentingnya sebuah bersabar, bersyukur atas nikmat Allah. Nah, sehingga nanti di bab tasawuf ini ada pembahasan tentang 10 jalan menuju Allah. Lalu nantinya juga dibahas tentang anwa'un nafsi, macam-macam nafsu. Macam-macam nafsu itu nanti ada 7. Kalau ini ada 10, kalau ini ada 7. Nanti dibahas di bab tasawuf, untuk menyadarkan kita untuk merendah. Pada akhirnya Allah yang tinggi itu bisa diraih dengan sujud serendah-rendahnya. Nggak masuk akal memang, tapi begitulah cara kita mendekat kepada Allah. Bukan justru ikut meninggi, tapi justru kita merendah, bersujud kepada Allah. Nah, dibahasnya di bab tasawuf, baik fisik bersujud ataupun hati yang bersujud. Itu dibahasnya di bab tasawuf. Kemarin sudah Ustaz sebutkan 10 jalan menuju Allah. Pada intinya Ustaz mengingatkan kembali bahwa jalan menuju kepada Allah, pintu utamanya adalah taubat.
Kalian nggak akan bisa masuk perjalanan menuju Allah tanpa ada taubat dulu. Makanya semaksiat-maksiatnya kita, jangan pernah putus asa atas rahmat Allah. Berdosa, taubat, berdosa, taubat, berdosa, taubat. Nanti kalau kalian mau membaca tentang tasawuf yang lebih luas, kalian bisa baca kitab Risalah Kusyairiyah. Terjemahannya banyak di Toko Aziz, Arabnya juga ada. Itu menjadi salah satu sumber bacaan tasawuf biasanya. Sering dikaji juga Risalah Kusyairiyah. Tebalnya kurang lebih seperti ini juga. Di tempatnya Ustadz ada. Kalau mau baca-baca boleh. Tapi tasawuf itu akan lebih terasa zauknya, rasanya di hati kalian lebih mengena ketika kalian sudah mengetahui tentang ilmu akidah. Ketika kalian belajar tasawuf tanpa pengetahuan akidah, maka rasanya hambar. Ketika tasawuf berbicara tentang kebesaran Allah, air mata itu akan nggak turun, hati kalian nggak akan bergetar karena pemahaman tentang Allah kalian lewati. Makanya akidah dibahas lebih dulu, baru tasawuf diletakkan di akhir. Selain untuk mengenalkan kepada Allah apa-apa yang nanti dibicarakan di tasawuf, sekaligus untuk meruntuhkan kesombongan kalian dengan pengetahuan ilmu akidah yang sudah kalian pelajari. Dengan matan-matan akidah yang sudah kalian hafalkan, pada akhirnya akan diruntuhkan untuk harus tawadu, bukan untuk takabur. Jadi ada beberapa kitab fikih yang aslinya fikih itu, sebelum fikihnya dibahas di kitab itu dibahas dulu masalah akidah, baru pertengahan baru dibahas tentang fikih. Tapi setelah fikih dibahas lagi tentang tasawuf, karena memang para ulama sebagian mengatakan bahwa akidah itu bagian dari ilmu fikih, sehingga biasanya ada kitab fikih pembahasannya dibahas dulu tentang rukun Islam, rukun iman, kayak Safinatun Najah itu sebelum membahas fikih dibahas dulu tentang rukun Islam, tentang rukun iman. Sehingga kenapa juga nama lain dari ilmu akidah kemarin adalah Fiqhul Akbar, seperti itu. Jadi memang ada beberapa kitab itu pasti di awalnya pembahasan akidah, tengahnya fikih, terakhirnya tasawuf. Tasawuf diletakkan di akhir untuk menyadarkan kita pengetahuan fikih kita sebelumnya, pengetahuan akidah kita itu untuk tidak dibawa untuk kesombongan, tapi untuk tawadu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Enggak ada? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.